guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng kali ini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Senin 21 Juni 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi jangan lupa untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Untuk berita utama hari ini, ada positif COVID-19 tembus 313 kasus. Dilaporkan dari Karangtinggi bahwa angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah terus mengalami penambahan, bahkan hingga kemarin kasus positif ini telah mencapai 313 kasus. Kabid Pengendalian Dinas Kesehatan Benteng Yogi Hermansyah SKM MSI mengatakan pihaknya baru mendapatkan hasil swab PCR dari Laboratorium Provinsi Bengkulu. Alhasil terdapat penambahan jumlah kasus positif COVID-19, yakni di Kecamatan Pagarjati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Karangtinggi, Kecamatan Pondok Kubang, bahkan beberapa pegawai organisasi perangkat daerah. Yogi juga menuturkan selanjutnya akan dilakukan tracking terhadap masyarakat yang diduga kontak dengan pasien COVID-19, kemudian dilakukan tes antigen, jika reaktif lanjutkan swab PCR. Sementara itu, Camat Karangtinggi Ferry Aprianto Esos mengimbau kepada masyarakat untuk lebih mematuhi protokol kesehatan, termasuk pemerintah desa gencar sosialisasi dan penyemprotan disinfektan. Berita berikutnya ini masih dari halaman utama. Ada dua remaja yang terduga maling kotak amal dilepas. Setelah berhasil dibekuk, dua remaja inisial I 16 tahun dan A 15 tahun asal Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan terduga pelaku pencurian kotak amal di Masjid Al-Jamiatul Muklisin akhirnya dilepas Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Keputusan tersebut diambil setelah adanya kesepakatan dan perjanjian damai bersama pengurus masjid. Kapolres Benteng AKBP Ari Baroto SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Iman Paluki STRK SIK mengatakan usai dibekuk pada Jumat 18 Juni lalu pukul 1:05 waktu Indonesia Barat, kedua pelaku langsung diminta keterangan. Dari hasil interogasi, keduanya mengaku telah melakukan pencurian kotak amal, kemudian telah dipertemukan dengan pengurus masjid dan disepakati keduanya dilepas dengan catatan tidak mengulangi perbuatan. Iman juga menuturkan dari malam penangkapan keduanya ini ditemukan satu kunci L dan obeng yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi. Kemudian diketahui pencurian telah dilakukan 2 kali dengan nominal totalnya itu 1 juta rupiah. Sekedar mengulas, kedua pelaku ini mengendarai sepeda motor dari arah Kota Bengkulu menuju ke arah Desa Kembang Seri, tepatnya di desa rumah mantan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Sabri Esos MM. Motor yang dikendarai kehabisan minyak dan memaksakan keduanya berhenti sejenak. Tak lama datang anggota Polsek Talang 4 yang melihat gerak-gerik keduanya ini yang mencurigakan, menemukan kunci L dan obeng. Nah, keduanya akhirnya dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah untuk diinterogasi lebih lanjut. Nah, untuk berita selanjutnya ini dari halaman liputan 11 RBT, ada jalan dan jembatan di desa Dusun Anyar butuh perbaikan. Dari liputan 11 RBT, jalan dan jembatan di desa Dusun Anyar Kecamatan Pondok Kubang ini cukup memprihatinkan. Kerusakan jalan yang parah terdapat di 2 titik, yaitu ketika ditanjakan memasuki desa dan jalan menuju jembatan maupun setelah jembatan. Sedangkan lantai jembatan sudah mulai ada yang berlubang, dan atas kondisi ini diharapkan segera adanya perbaikan. Kepala Desa Dusun Anyar Tamrin ini mengatakan jalan ini dibangun pada tahun 2012 dengan kategori lapen, sedangkan jembatan dibangun pada tahun 90-an. Jalan sudah mengalami kerusakan pada tahun 2015, namun belum separah seperti sekarang ini. Warga desa sangat mengharapkan perhatian pemerintah agar dapat memperbaiki jembatan maupun jalan tersebut, karena jembatan dan jalan ini merupakan kebutuhan vital bagi warga. Dengan bagusnya jembatan dan jalan akan lebih memudahkan akses warga maupun pengangkut hasil pertanian.
berita terakhir hari ini ada 492 warga tuntas divaksinasi yang dilakukan oleh Puskesmas Arga Indah Kecamatan Perigi Sakti. Rinciannya itu 150 orang pelayanan publik, 310 lansia dan 32 orang guru. Petugas vaksinator Puskesmas Devi Damayanti Sirait STR mengatakan vaksinasi sudah dilakukan sejak 13 April 2021 lalu sampai tanggal 15 Juni 2021. Nah, Devi menjelaskan khusus lansia meliputi 10 desa, yaitu Desa Punjung, Desa Pungguk Jaya, Desa Pagar Agung, Desa Bajak Tiga, Desa Arga Indah, Desa Tabagemantung, Desa Komring, Desa Durian Lebar, Desa Raja Besi, dan Desa Pagar Besi. Untuk lansia yang paling banyak divaksinasi ada di Desa Bajak Tiga sebanyak 24 lansia, sedangkan lansia yang masih sedikit divaksinasi itu terdapat di Desa Raja Besi dan Desa Pagar Besi. Khusus vaksinasi ini pelayan publik ditujukan kepada pegawai kantor camat, kepala desa, dan perangkat. Itulah tadi beberapa berita maupun informasi yang jenis dibacakan hari ini. Untuk lebih lengkap lagi, kalian juga bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com. Follow juga media sosial kami dari Instagram, Twitter, maupun Facebook. Saya Jeng Dini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.